Halo, selamat datang di channel Filsafat Rindu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Nah, kenapa teman-teman YouTube merekomendasikan di beranda kamu untuk menonton video ini atau ketemu dengan channel Filsafat Rindu ini? Mungkin karena kamu itu suka filsafat, mungkin kamu suka menonton video-video yang memantik untuk kita berpikir rasional dan semacamnya. Makanya kenapa YouTube akhirnya merekomendasikan channel Filsafat Rindu ini. Mungkin ya, dan yang menurut saya mungkin ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman. Dan di video kali ini saya akan membahas satu tema yang sangat menarik untuk kita bahas, satu tema yang akan relevan untuk kita jalani di kehidupan sehari-hari. Dan sebelum saya membahas lebih jauh, pernah nggak kita ketemu dengan seseorang yang pertama kali kita melihatnya, pertama kali kita kenal dengannya, kita langsung menyeganinya, kita langsung kagum dengannya, kita suka dengannya, bahkan ketika dia ngomong kita taati ucapannya, dan ketika kita amati ternyata dia terlahir dari orang biasa, dia juga makan nasi, dia bukan anak presiden, bahkan mukanya biasa saja, nggak kaya-kaya amat, tapi kok dia bisa seperti itu, kok dia bisa dihormati, kok dia bisa disanjung, kok dia disegani, kok bisa? Dan pertanyaannya, apakah kita bisa seperti dia? Dan bagaimana caranya? Oke, di video kali ini kita akan membahas itu, yaitu bagaimana caranya kita menjadi seseorang yang berkarisma, seseorang yang berkarismatik. Nah, jadi orang yang kita kenal itu mungkin karena dia berkarisma. Dan di episode kali ini kita akan membedah itu. Menjadi karismatik. Menjadi karismatik atau orang yang berkarisma itu sangat didambakan banyak orang. Kita akan menjadi orang yang berpengaruh seperti yang saya jelaskan sedikit di awal, dan ini bisa Anda pelajari. Menjadi karismatik nggak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tapi juga bermanfaat untuk orang banyak. Contohnya itu Albert Schweitzer, seorang filsuf dan juga dikenal sebagai tokoh perdamaian dunia. Nah, di buku Albert Schweitzer, Pejuang Kemanusiaan Sepanjang Hayat, karya M. Arif Hakim, dalam pengantarnya menjelaskan, Dr. Schweitzer adalah pejuang kemanusiaan sejati yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk menolong orang-orang yang miskin, orang yang sengsara, orang yang tertindas, khususnya di belantara Afrika. Ia menolong orang-orang yang sakit dan sengsara secara tulus, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ia bahkan membiayai kerja kemanusiaannya dari jerih payahnya sendiri, entah dari ceramah, bermain musik, dan menulis buku. Dr. Schweitzer adalah sosok yang serba bisa dan meraih gelar doktor dari berbagai cabang ilmu, yaitu teologi, filsafat, musik, dan kesehatan. Selain sebagai cendekiawan, dia juga seorang pemusik, dokter, rohaniwan, dan juga pekerja sosial yang pantang menyerah. Dia adalah pemusik yang andal sekaligus seorang penulis buku yang cukup produktif. Sedemikian banyak predikat yang disandang Dr. Schweitzer, namun yang paling lekat dari sosok Schweitzer adalah sebagai pekerja sosial yang bergairah dan pantang menyerah. Sebagai bagian dari ciptaan Tuhan, nah Schweitzer menyayangi semua makhluk, hidup dan alam semesta. Entah manusia, binatang, dan tumbuhan. Schweitzer menyayangi semua makhluk hidup dan alam semesta, entah manusia, binatang, dan tumbuhan. Schweitzer ingin selalu merawat dan memekarkan kehidupan. Filosofi cinta kasih semesta itu benar-benar telah mendarah daging dalam jiwanya. Schweitzer adalah sosok yang mampu meramu secara ideal antara apa yang disebut sebagai wacana dan praksis sosial. Berkat kerja-kerja kemanusiaannya yang sangat bermakna bagi banyak orang, khususnya masyarakat miskin, masyarakat yang sengsara dan tertindas, Schweitzer meraih hadiah Nobel pada tahun 1953, dan sejumlah uang yang diperolehnya dari hadiah Nobel itu bukan dipakai untuk diri sendiri dan keluarganya, melainkan dipakainya untuk memperbaiki sarana kesehatan bagi banyak orang miskin yang membutuhkan. Hingga usia tuanya
Schweitzer tak henti-hentinya memikirkan kerja-kerja kemanusiaannya bagi orang-orang yang membutuhkan. Itu baginya dengan kerja kemanusiaan yang tulus dan tanpa pamrih, itu hidupnya menjadi semakin baik, indah, dan bermakna. Nah, apakah kamu terinspirasi untuk menjadi Albert Schweitzer agar menjadi orang yang berkarisma? Atau mungkin kamu berpikir untuk seperti dia nggak perlu menjadi karismatik, karena menjadi pejuang kemanusiaan nggak perlu menunggu kita menjadi seperti apa. Tetapi kamu perlu tahu, jadi kamu perlu tahu bahwa ketika kita menjadi karismatik, segala perjuangan yang kita lakukan akan lebih mudah. Orang-orang di sekitarmu akan sukarela membantumu saat berjuang, senang mendukungmu, atau mereka berlomba-lomba berada di setiap langkahmu. Jadi menjadi karismatik itu ya perlu. Pertanyaan selanjutnya, lalu kenapa Schweitzer itu sangat karismatik? Nah, karena dia itu adalah orang yang sangat dermawan, suka menolong orang, ia pembelajar sejati, mempelajari segala jenis bidang keilmuan, termasuk musik. Ia seorang yang pantang menyerah, juga sangat penyayang, dan seterusnya. Kamu bisa mencontoh apa yang Schweitzer lakukan agar menjadi orang yang berkarisma. Dan selain yang tadi dibahas, yang dibahas sebelumnya, kamu bisa perhatikan dengan cara-cara ini nih untuk menjadi berkarisma. Yang pertama itu kita harus belajar berempati. Nah, itu empati dalam buku Whole Human karya Daniel Haping, bukan buku ya, tapi e-book ya. Itu dijelaskan bahwa empati itu kemampuan untuk bisa menempatkan diri sendiri di posisi orang lain dan turut merasakan apa yang orang lain itu sedang rasakan. Nah, hal ini memungkinkan kita melihat dengan mata mereka dan merasakan dengan hati mereka. Jadi empati terbentuk secara spontan berdasarkan insting alamiah manusia sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk hidup ya. Dan orang yang berkarisma adalah orang yang dapat berempati kepada orang lain. Nah, yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik itu sangat sulit karena kita sering kali egois seperti memotong pembicaraan atau maunya didengar dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu kontak mata. Saat kita berbicara dengan orang lain atau orang lain sedang berbicara dengan kita, itu jagalah kontak mata kita. Fokus kepada mereka dan tidak melihat ke arah yang nggak penting, misalnya tengok kanan, tengok kiri. Jadi kontak mata itu harus dijaga dan itu salah satu tanda kita, salah satu tanda orang yang berkarisma. Nah, selanjutnya itu antusiasme. Antusiasme itu kegairahan, gelora semangat, minat besar terhadap sesuatu. Itulah saat kau melakukan hal-hal baik. Jadi berusahalah tanamkan antusiasme dalam dirimu. Nah, ini penting juga nih antusiasme ini. Nah, yang kelima itu percaya diri. Kita sadar ya bahwa menjadi manusia itu nggak lepas dari banyak kekurangan. Tapi nggak lantas kita menjadi nggak percaya diri saat bertemu dengan orang yang padahal mereka juga sesama manusia yang juga memiliki kekurangannya sendiri. Jadi untuk percaya diri kita tuh mesti sadar bahwa manusia mempunyai kekurangan. Kita juga sadar bahwa setiap seseorang itu memiliki nilainya sendiri. Jadi buat kita ya biar percaya diri itu harus fokus pada nilai apa yang kita punya. Misal kamu punya wajah yang biasa saja tapi ternyata kamu memiliki bakat seni yang bagus. Misalnya pandai menulis buku, pintar berbisnis dan semacamnya.
Maka fokuslah pada nilai yang baik itu. Jadi nggak perlu minder, kamu harus percaya diri. Kenalilah nilai yang ada di dalam diri kamu. Jadi nggak cuma fokus ke kekurangan kamu doang. Nah, yang selanjutnya itu kenali lawan bicara. Ini penting nih. Jadi untuk menjadi karisma atau orang yang berkarisma itu kita harus bisa mengenali karakter orang, kenali lawan bicara kita. Nah, kita itu hidup bermasyarakat akan sangat banyak macam-macam karakter seseorang. Oleh karenanya sangat penting saat berbincang dengan orang kita mesti mengenali karakternya seperti apa. Seperti kita bisa melihat penampilannya, misal untuk mengetahui karakternya ya. Atau bagaimana caranya dia ngomong, terus dari raut mukanya dan sebagainya. Jadi intinya kenalilah mereka, kenalilah orang-orang yang hendak kita bicara. Itu meskipun susah ya, tapi kita harus mencoba untuk bisa mengenali mereka. Nah, selanjutnya itu rendah hati. Ya, jadilah orang yang rendah hati, nggak merendahkan orang lain, nggak sombong, atau biasa kita kenal itu tawadu ya. Jadi belajarlah untuk rendah hati, karena sifat ini adalah sifat yang disukai semua orang. Oke, langsung selanjutnya itu sopan. Jadi kita tuh harus bisa menjadi orang yang sopan. Sopan santun itu sangat dibutuhkan ketika berbicara dengan orang lain. Jadi ketika kita ngomong nggak seenaknya, jadi perlu menimbang-nimbang. Kita sedang bicara kepada teman sebaya atau sama orang tua, nah itu dijaga. Dan kita harus bisa berkelakuan baik, tak menyimpang dari adat istiadat, terus juga nggak menyimpang dengan agama dan seterusnya. Nah, yang kesembilan itu tenang. Nah, untuk menjadi karismatik, kamu perlu menjadi pribadi yang tenang, nggak gerusak-gerusuk, dan tipikal orang yang bisa tenang terhadap dirinya sendiri saat menghadapi masalah atau saat mengambil keputusan dan seterusnya, itu akan terlihat elegan. Jadi kita harus bisa tenang. Nah, selanjutnya itu nggak gibah. Hal yang terakhir ini sering banget kita lakukan, membicarakan orang lain ya, menjelek-jelekan, terus bahkan sampai menghinanya. Nah, jadi saat kita ngegibah orang lain, itu orang lain tuh bakal nggak respect terhadap kita. Dan ketika orang lain gak respect dengan kita, ya bagaimana caranya kita menjadi berkarisma. Jadi ini yang paling penting banget ya. Kita sering banget gibah sama orang, makanya ini harus kita hindari ya. Meskipun gibah itu nikmat, saya juga merasakan, tapi perlu kita hindari atau kita minimalisir lah. Menjadi karismatik itu bisa kita pelajari ya pada intinya. Jadi mulailah membiasakan dirimu melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Lakukanlah dari hal-hal terkecil hingga kebiasaan baikmu menjadi dirimu orang yang berkarismatik. Orang yang berkarisma adalah orang yang peduli terhadap dirinya. Ia menolong orang tak lain karena itu membahagiakan dirinya sendiri. Ia banyak belajar tak lain karena akhirnya kita menjadi orang yang berpengetahuan. Kita bersemangat tak lain karena cita-cita dapat digapai karena kita menanamkan semangat. Nah, jadi teruslah mencari dan berusaha untuk menjadi dirimu ke versi yang terbaikmu, bukan terbaik menurut orang lain. Ya, itulah bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang berkarisma. Jadi buat teman-teman semuanya, ya ini video yang sangat sederhana, tetapi semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi udah mau menonton video ini, dan ini channel masih belum berkembang ya, jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Makasih ya, sampai jumpa.